والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda mingguan kita yang mana insyaallah dengan agenda ini kita selalu dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, selalu diliputi dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, selalu dianugerahkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan daripada umur, keberkahan daripada rezeki kita, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada pelajaran kita di minggu yang lalu, yang mana di pelajaran ini kita membahas daripada beberapa hal yang menghalangi kita untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satu hal yang akan menjadi rintangan kita untuk berjalan di jalannya Allah itu salah satunya adalah makhluk. Ya, seperti yang kita pelajari kemarin, salah satunya itu adalah makhluk. Dan alasan makhluk itu menjadi hambatan untuk kita mendapati ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita pelajari kemarin, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan annahum yushghilunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Kenapa makhluk itu menjadi salah seorang yang menjadi menghambat kita untuk beribadah kepada Allah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini Imam Al-Ghazali mengatakan annahum yushghilunaka an ibadatillah, karena makhluk itu menyibukkan kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu alasan, dan itu sudah kita pelajari. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada dua alasan kenapa makhluk itu menjadi hambatan kita untuk mendapati ridhonya Allah. Satu alasan tadi sudah disebut oleh Imam Al-Ghazali dan sudah kita pelajari. Adapun alasan kedua makhluk itu menghambat kita, maka di sini beliau mengatakan wa ammal khoslatus saniyatu allati taqtadi at-tafarruda 'anin nas fi hadha sya'ni anna an-nasa yufsiduna 'alaika ma yahsul laka minal ibadati illam ya'simillah subhanahu. Jadi bagian kedua bahwasannya yang menuntut kita untuk menyendiri ataupun tidak bergaul dengan manusia, alasannya Imam Al-Ghazali mengatakan annan nasa yufsiduna 'alaika ma yahsul laka minal ibadah, karena manusia itu merusak dari apa yang sudah kamu dapati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu itu tidak dijaga oleh Allah, ya, jadi kita sudah ibadah, kita sudah salat, kita sudah baca Quran, kita sudah sedekah, kita sudah puasa dan yang lain-lainnya, iktikaf di masjid dan yang lain-lainnya, akan tetapi makhluk itu bisa merusak ibadah yang sudah kita lakukan tadi. Salat kita yang sudah kita lakukan bisa dirusak oleh makhluk. Puasa yang kita lakukan sudah bisa dirusak oleh makhluk. Ya. Apapun bentuk ibadah yang sudah kita lakukan itu bisa dirusak oleh makhluk. Kenapa bisa dirusak oleh makhluk? Imam Ghazali mengatakan bisa babi ma ya'ridu min qibalihim min dawair riya'i wat tazayyun. Kata Imam Al-Ghazali, manusia itu bisa merusak dari apa yang kita sudah kerahkan di dalam beribadah kepada Allah dengan sebab apa yang timbul dari mereka daripada dawair riya' wat tazayyun, daripada sebab-sebab riya dan kita berhias dikarenakan mereka. Misal orang sholat, ya, sendiri dia, nggak ada orang lihat, khusyuk dia sholatnya. Akan tetapi datang orang satu. Nah, datang orang satu tadi, itu sudah bisa merusak niat dia beribadah. Dengan apa tadi? Dengan datangnya orang
Dia pengen dilihat nih, saya lagi sholat. Ini saya lagi baca Quran. Oh, ini saya lagi puasa. Nah, ini saya lagi itikaf di masjid. Atau ada celengan-celengan datang itu. Nah, ini saya sedekah nih. Nah, kalau misalnya hati kita tidak dijaga oleh Allah, maka hati kita akan rusak dengan sebab-sebab kita beribadah untuk pamer agar dilihat orang. Nah, ini sebab kedua tadi, kata Imam Al-Ghazali, kenapa kita itu harus tidak banyak bergaul dengan orang tadi, kenapa? Karena orang itu pertama nyibukkan kita untuk ibadah kepada Allah, kemudian orang itu juga yang kedua bukan hanya menyibukkan ibadah, tapi merusak ibadah kita yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena orang itu yang awalnya niat kita untuk Allah, karena adanya orang niatnya kita untuk orang. Kita bereloknya kita dalam beribadah, atau dengan beradabnya kita dalam beribadah, khusyuknya kita dalam ibadah, tahu-tahunya niatnya bukan karena Allah. Niatnya kita tujuannya cuma pengen dilihat oleh makhluk. Kita mengharapkan pujiannya, kita mengharapkan hormatnya, kita mengharapkan hal-hal yang lain daripada makhluk tersebut. Makanya di sini kenapa kita harus menyendiri, kenapa kita harus tidak banyak bergaul dengan makhluk, karena walaupun kita sudah beribadah, ibadah tersebut bisa rusak hanya dikarenakan berubah niatnya kita. Bukan niat karena Allah, tapi niat karena pengen dipuji oleh makhluk. Nah, di sini beliau katakan apa? Bisa babi ma ya'ridu min qibalihim min dawa'ir riya'i wat tazayyun. Min dawa'ir riya'i wat tazayyun. Wa laqad sadaqa Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dan telah betul dari apa yang dikatakan oleh Yahya ibnu Mu'az Ar-Razi. Yahya ibnu Mu'az Ar-Razi itu kunyahnya dia dipanggil dengan sebutan Abu Zakaria. Orang Arab itu kan biasanya dia punya nama, dia juga punya lakob, dia juga punya kunyah, nama sebutan. Sebutan dari bapak atau sebutan dari anak, Abu Abdillah, Abu Abdillah atau Ibnu Umar, atau dia ada lakob juga, seperti apa lakobnya dia? Ada imam namanya Al-A'raj, Imam Al-A'war, dan yang lain-lainnya. Itulah lakob. Nah, ini dia daripada kunyahnya dia disebut dengan Abu Zakaria. Abu Zakaria Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu haitsu qala. Beliau mengatakan, apa yang beliau katakan, ru'yatun nas bisa turriya. Ru'yatun nas bisa turriya. Pandangannya manusia itu bisa turriya, hamparan daripada riya. Maksudnya apa? Dengan pandangan manusia itu bisa menimbulkan daripada perbuatan-perbuatan riya. Dengan orang ngelihat saja. Dengan orang ngelihat saja. Orang ngelihat aja kita nih masuk masjid nih. Kita tahu ada orang lihat. Nah, itu udah bisa ngerubah niat kita. Udah bisa ngerubah niat kita. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa haula'iz zuhad qad khafu ala anfusihim min hadzal ma'na hatta taraku al-mulaqata wat tadawwur. Oleh karena itu haula'iz zuhad, mereka orang-orang yang zuhad, qad khafu ala anfusihim min hadzal ma'na. Orang-orang zuhud itu mereka takut kepada diri mereka sendiri min hazal makna, dari arti yang seperti ini. Maksudnya apa? Daripada perbuatan riya, wat tazayyun, dan bereloknya dia atau mempercantik, memperhiasi gayanya, stylenya ataupun ucapannya di hadapan makhluk. Kenapa? Karena ini yang bisa berubah daripada niat mereka, merusak amal ibadahnya mereka. Hatta taraku al mulaqata wat tazawwur, sampai-sampai mereka itu meninggalkan untuk saling berjumpa dan saling mengunjungi. Mereka enggak sering untuk berjumpa dengan orang, enggak mau. Saling berkunjung dengan orang juga mereka tidak mau terlalu sering. Bukan mereka tidak mau menyambung silaturahmi, tapi mereka takut dengan duduknya mereka dengan sesama makhluk tadi bisa merubah niatnya mereka. Tujuannya mereka berhias atau sama orang mereka itu saling memuji,
saling perhatian, tapi tujuannya bukan karena Allah, tujuannya cuma pengen dipandang orang baik. Nah, mereka nggak mau seperti itu, karena mereka takut hal seperti itu terjadi kepada diri mereka, maka mereka tinggalkan itu semua. Mereka jarang mereka untuk berjumpa, jarang mereka untuk saling berziarah. Di sini disebut wa aslur riya talabul manzilah fi qulubin nas. Apa asal daripada riya itu? Asal daripada riya itu adalah talabul manzilah. Kita mencari kedudukan, mencari pangkat, mencari kedudukan, tapi bukan di bukan dengan kedudukan di dalam pemerintahan atau atau di dalam organisasi, bukan, tapi fi qulubin nas, di dalam hatinya orang, agar kita ini ada sesuatu lah di hati orang tersebut, ya. Bi iraihim khisalal khair fayadhunnuna bihi khairan wa yukrimunah, ya. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan pangkat di hati orang? Dengan mereka melihat sisi baiknya kita, ya, kita perlihatkan kepada mereka sisi baiknya, sisi jeleknya enggak, ya, tapi yang kita lihatkan kepada mereka sisi baiknya kita. Fayadhunnuna bihi khaira, sehingga mereka menganggap kita itu baik. Dengan mereka menganggap kita baik, wa yukrimuna, mereka bisa menghormati kita. Nah, itu asal daripada riya, ya, asal daripada riya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Nabi katakan, sesungguhnya hal yang paling aku takuti kepada kalian itu adalah syirik yang kecil. Kemudian sahabat mengatakan, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ar-riya. Syirik yang kecil itu adalah riya, ya. Tidak mengeluarkan kita daripada keislaman kita, akan tetapi, ya, itu menghapus segala amal kita. Jadi percuma kita sholatnya, percuma, ya, kita ibadah percuma, ya, karena itu tidak bakal dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam salah satu hadis Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza jadal ibad bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Ya, di dalam salah satu hadis Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila nanti di hari kiamat seseorang itu diberikan ganjaran oleh Allah, di hari yang mana di situ orang yang mendapatkan beribadah Allah berikan ganjarannya, orang yang bermaksiat Allah berikan siksanya. Ketika ada orang-orang nanti ketika di dunia itu dia beramal bukan karena Allah, dia beramal karena makhluk, dia beramal karena pengen dipandang oleh makhluk, beramal karena pengen mendapatkan kedudukan di hati makhluk. Ketika orang itu menghadap Allah, Allah katakan, kamu ambil pahalamu, jangan sama aku, kata Allah. Ambil sama orang yang dulunya kamu pengen dapat pangkat di hatinya. Apakah ada? Apakah dia bisa untuk memberimu pahala? Apakah dia ada kebaikan yang bisa dia berikan kepadamu? Di hari kiamat bakal disitukan oleh Allah. Kita semua yang beramal karena manusia tadi, akan dikatakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, ista'izu billah min jabbil huzun. Kata Nabi, kalian beristi'az kepada Allah daripada jabbil huzun. Apa itu jabbil huzun? Sahabat mengatakan, gila wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, jabbil huzun itu adalah wadin fi jahannam u'idda lil gurra al mura'in. Jabbil huzun itu wadin, lembah yang ada di neraka jahanam, u'idda lil gurra, yang Allah siapkan lil gurra, untuk orang-orang itu yang membaca Al-Quran. Imam pakai Al-Quran, atau bacaannya yang bagus, atau dia baca Al-Quran dimanapun dia, tapi baca Al-Qurannya lil mura'in, hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dipandang orang, hanya untuk dipuji orang, hanya untuk dimuliakan orang. Dia nggak dapat pahala sama sekali. Bahkan Allah siapkan wadin fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam. Maka
dari makna seperti inilah. Para ulama, para orang-orang soleh, mereka menghindari hal tersebut. Maka mereka tidak banyak bergaul dengan makhluk, tidak banyak duduk dengan manusia, bahkan dengan teman-teman mereka sendiri, karena itu bisa merusak daripada amal ibadah mereka. Oleh karena itu juga dikatakan walaqad dzukira anna Harim bin Hayyan qala li Uwaisil Qarani rahimahumullah, ya Uwais silna biziyarati wal liqa, wa qala Uwais qad wasaltuka bima huwa anfa'u laka minhuma wa huwa ad-du'a ala dhahril ghaib li'anna az-ziyarata wal liqa ya'ridu fihi ma at-tazayyun war riya. Telah disebutkan dari Harim ibn Hayyan. Jadi ada orang namanya Harim ibn Hayyan. Dia berkata kepada Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani meninggal di perang Siffin. Uwais al-Qarani ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diwasiatkan oleh Nabi untuk berjumpa dengan sahabat Uwais dan meminta doa kepada sahabat Uwais al-Qarani. Harim ibn Hayyan ini berkata kepada Uwais al-Qarani, ya Uwais silna biziyarati wal liqa, wahai Uwais, sambungkan tali silaturahmi kita ini dengan perjumpaan. Atau dengan kata lain dia katakan, ya coba ente datang ke tempat anak, anak datang ke tempat ente. Tapi apa kata Uwais? Qad wasaltuka bima huwa anfa'lak minhuma, aku telah menyambung tali silaturahmiku kepadamu dengan hal yang lebih manfaat daripada perjumpaan, daripada kita ketemu, daripada kita saling bersua. Aku telah menyambung tali silaturahmi ini yang lebih manfaat daripada itu. Maka Harim ibn Hayyan ini berkata, apa itu? Kata dia, kata Uwais, wa huwa ad-du'a ala zahril ghaib. Walaupun aku enggak datang, walaupun kita enggak bersua, walaupun kita enggak saling ziarah, tapi dalam keadaan yang kamu tidak ketahui, aku selalu mendoakan kamu. Ini kata Uwais lebih bermanfaat daripada kita saling berjumpa. Li'anna ziyarata wal liqa ya'rid fihi ma at-tazayyub war riya. Karena kalau kita berjumpa, saling berziarah, saling bersua tadi, itu akan takutnya bisa menimbulkan daripada perbuatan riya. Kita saling berbicara dengan hal yang kita yakini saling menyenangkan. Kamu ngomong tentang aku yang menyenangkan aku. Kamu ngomong tentang aku yang menyenangkan aku. Pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Dan itu takutnya timbul riya. Dan riya itu kan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh walaupun mereka tidak maksum, walaupun mereka tidak terjaga daripada maksiat seperti para anbiya, tapi mereka tidak mau melakukan daripada maksiat walaupun maksiat yang kecil. Dan riya itu Nabi katakan asyirkul asghar. Syirik yang kecil itu adalah riya. Waqila li Sulaiman al-Khawwas, dikatakan kepada Sulaiman al-Khawwas, qadima Ibrahim bin Adham. Jadi pada satu saat Ibrahim ibnu Adham itu datang ke tempatnya dia. Datang ke tempatnya Sulaiman ibnu Khawwas, di kampungnya lah, bukan ke rumahnya, misalnya di desanya. Datang Ibrahim ibnu Adham, salah satu ulama sufi terkenal. Salah satu ulama sufi terkenal. Walaupun banyak versi cerita dia menjadi sufi itu banyak versi. Tapi dia orang sufi terkenal. Nah, dikatakan kepada Sulaiman ibnu Khawwas, datang ini Ibrahim ibnu Adham datang. Kemudian orang yang mengatakan kepada Sulaiman ini, afala ta'ti? Ini Ibrahim ibnu Adham udah datang. Apakah kamu tidak mau mendatangi Ibrahim ibnu Adham? Kata Sulaiman ibnu Khawwas, li'an alga syaitanan maridan ahab ilayya min liqa'ih. Aku daripada ketemu Ibrahim ibnu Adham, lebih baik aku ketemu sama syaitan yang tekak, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim ibnu Adham orang sufi, orang yang dekat dengan Allah, tapi dia katakan lebih baik aku ketemu syaitan daripada ketemu Ibrahim ibnu Adham. Orang dengar ucapan Sulaiman al-Khawwas gak terima. Nah, ini orang wali, ini orang soleh,
Kenapa kau lebih mau suka untuk ketemu dengan syaitan daripada ketemu dengan orang soleh? Maka Sulaiman Al-Khawwas beliau mengatakan, inni akhafu idza laqituhu an atadayyan lah. Aku takut, katanya, kalau aku ketemu Ibrahim bin Adham, yang aku lakukan, aku itu hanya cuman bisa menghiasi perkataanku saja. Maksudnya itu cuman aku tampakkan yang bagus-bagusnya saja. Aku ini depan Ibrahim bin Adham, dan aku lakukan niatnya bukan karena Allah, niatnya karena dia. Niatnya karena dia, biar dia senang sama saya, biar dia cinta sama saya, biar dia muliakan saya itu. Kalau aku ketemu sama syaitan, aku bisa mencegah diri aku. Aku bisa mencegah diri aku, bisa menjaga diri aku, bisa ngebentengi diri aku kalau aku ketemu syaitan. Tapi kalau aku ketemu Ibrahim bin Adham, aku nggak bakal bisa mencegah diri aku. Pasti aku harus berbuat manis di depan dia. Makanya dia katakan lebih baik aku ketemu syaitan daripada aku ketemu Ibrahim bin Adham. Kalau aku ketemu Ibrahim bin Adham, bakal masuk riya dalam hati aku. Tapi kalau aku ketemu syaitan, masih bisa aku mencegah daripada was-was yang ada daripada syaitan. Ya. Walagad laqiya syaikhi al-imamu ba'dal arifin. Walagad laqiya, dan telah berjumpa syekhi guruku, al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan syekhi guruku. Siapa guruku ini? Abu Bakar Al-Warraq, Abu Bakar Al-Warraq. Gurunya beliau Abu Bakar Al-Warraq ketemu ba'dal arifin, kepada sebagian orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatadzakara maliyan, maka ketika orang-orang arif saling berjumpa, maka mereka saling mengingatkan. Maliyan itu dengan waktu yang lama. Saling mengingatkan, diskusi mereka juga pastinya tentang akhirat, tentang ilmu, bukan tentang dunia. Kalau kita kan diskusi duduk lama dunia semua, dan kita omongin dunia, gimana bisnis ini, bagaimana bisnis ini, bagaimana ini, bagaimana kabar ini. Tapi kalau salah sama-sama orang-orang arif, mereka saling mengingatkan. Mereka saling mengingatkan. Summa da'awa fi akhiri hadisihima. Kemudian di akhir percakapan mereka saling mendoakan. Faqala Syekhul Imam lil Arif, maka guruku, kata Imam Al-Ghazali, Abu Bakar Al-Warraq ini berkata kepada orang arif yang dia temui, ma adhunnuni jalastu majlisan ana lahu arja min majlisi hada. Kata guruku, kata Imam Ghazali, beliau mengatakan, aku ini tidak mengira bahwasannya majlis yang pernah aku duduki itu lebih aku harapkan kebaikannya daripada majlisnya aku duduk sama kamu ini. Dia ngomong sama orang arif, aku itu duduk di dalam setiap majlis itu banyak, tapi yang paling aku harapkan pahalanya ketika aku duduk sama kamu ini. Ketika aku duduk sama kamu. Maka orang arif itu menjawab ucapannya Abu Bakar Al-Warraq. Kata orang arif tadi, lakinni ma jalastu majlisan ana lahu akhwaf min majlisi hadza. Kata orang arif tadi, tapi aku ini tidaklah aku duduk di suatu majlis yang paling aku takuti ini ketika aku duduk sama kamu. Yang paling aku takuti ini ketika aku duduk sama kamu. Kata Imam Abu Bakar tadi, yang paling aku harapkan pahalanya, barokahnya ketika aku duduk sama kamu. Dijawab sama orang arif tadi, yang paling aku takuti dari setiap majlis itu duduknya sama kamu, duduk aku sama kamu. Ini kebalikan, kebalikan. Satu mengharapkan kebaikannya, satu paling takut dia. Maka apa yang ditakuti oleh orang arif ini ketika duduk bersama dengan Abu Bakar Al-Warraq? Apa yang beliau katakan? Alasta ta'midu ila ahsani hadisika wa ulumika fatuhadditsani biha wa tudhhiraha baina yadayya wa ana kasalika faqad waqa'a riya. Kata orang arif tadi, kenapa aku takut duduk sama kamu ini? Kata dia, bukankah kamu itu ketika kamu duduk sama aku, yang kamu pakai itu pasti penampilanmu yang paling bagus dan ucapanmu yang paling bagus, yang kamu tampakkan yang bagus semua. Dan begitu pun aku juga, aku ngomong sama kamu dengan ucapan yang paling bagus,
penampilan yang paling bagus agar kamu senang. Kamu seperti itu, saya juga seperti itu. Fagad waqa'ar riya, dan pada saat itu terjadilah atau masuklah ke dalam hati kita yang dinamakan dengan riya. Yang dinamakan dengan riya. Nah, ketika mendengar Syekh Abu Bakar Al-Warraq ini mendengar daripada ucapannya daripada orang arif, fabaka Syekhil Imamu Maliya, kata Imam Ghazali, maka menangislah guruku dengan waktu yang begitulah lama. Nangis ya, sadar dia akhirnya bahwasannya apa yang dia ucapkan, apa yang tampak dari dia itu adalah perbuatan riya. Nah, nangis dia. Summa ghusya alaih. Enggak sampai nangis saja, sampai nangis lama akhirnya pingsan dia. Pingsan. Enggak cuma nangis saja, nangis habis itu dia pingsan. Baru diingati dengan perbuatan riya. Bagaimana kita ini? Setiap hari kita riya ada. Setiap hari kita riya ada. Apalagi yang dalam hati ini, dengki sama orang mungkin ada, buruk sangka sama orang mungkin ada. Itu yang dalam hati saja, belum yang tampak. Belum maksiat mata kita, belum maksiat tangan kita, belum zalimnya kita sama orang, belum maksiat mulut kita. Setiap hari itu mungkin kita lakukan. Bayangin, ini baru disadarkan tentang riya, nangis pingsan nih Imam. Nangis pingsan ya, baru disadarkan. Nah, kau itu riya itu, yang kau tampakkan kepada aku yang manis-manisnya saja untuk biar aku senang sama kamu, itu riya. Sadar dia, akhirnya dia sadar, nangis dia pingsan. Nangis dia pingsan. Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia ngerasa itu adalah sesuatu hal yang besar. Dia takut sama Allah, dia takut siksaannya Allah, dia takut Allah lihat dia jelek, dia takut Allah nggak cinta sama dia takut Allah nggak senang sama dia takut dia kena azab Allah. Maka dia nangis karena dia tahu keagungan Allah, dia tahu keistimewaan Allah, dia tahu maha kuasanya Allah. Ini yang kurang yang kita tanamkan dalam hati kita seperti itu. Nggak ada dalam hati kita itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak ada. Bahkan di dalam hal yang paling sakral pun seorang hamba itu harus menghadirkan Allah, itu kita nggak hadirkan. Di dalam sholat yang mungkin 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, berapa persen di situ kita ingat Allahnya? Terkadang sama sekali mungkin kita nggak ingat Allah. Dari sejak kita dengar azan sampai kita habis salam, sedikit sekali itu kita untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah nggak misal kita ini dalam hati kita, ketika kita pengen sholat, kita dengar azan, kita wudhu misalnya, ketika kita pengen sholat, hati kita itu berdetak kencang, gugup hati ini, gugup, mau sholat hatinya gugup. Pernah nggak? Kalau kita kan sholat, azan, wudhu, udah sholat saja, nggak ada pikiran kita, nggak ada gugup-gugup dalam hati kita pengen sholat tuh, nggak ada. Ada? Ada yang pernah gugup sholat? Pernah nggak gugup? Kita ngerasa gugup sholat, mau sholat gugup. Ada nggak kita seperti itu? Mau sholat tapi gugup hati kita? Nggak ada kali. Nggak ada. Padahal Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, kita itu sebelum sholat itu harus ada rasa gugupnya kita dalam hati. Bukan gugup karena kita pengen dikejar orang hutang, bukan. Gugupnya kita itu dikarenakan kita itu merasa ketika kita mau sholat, yang bakal kita temui itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kekuasaannya, keagungannya, kejabbar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ghahhar. Itu yang harus kita rasakan. Gugup kita mau ketemu Allah. Dengan kita tahu Allah itu maha besar. Sama seperti kita kalau mau ketemu bupati, wali kota, gubernur, presiden, pasti gugup hati ini. Murid ketemu guru. Bahkan sebelum kita mau ketemu guru, biasaan kita kalau orang pondok nulis surat dulu, ngafalin dulu kata-katanya, jangan sampai ada yang salah.
Pas ngadep guru itu guncangan hati itu, rasanya mau copot rasanya. Nah, pas sholat pernah nggak kita ngerasa kayak gitu? Nah, kalau kita nggak pernah ngerasa kayak gitu, makanya banyaknya maksiat itu kenapa? Karena kita nggak merasakan keagungannya Allah. Kita nggak merasakan kemahaesaannya Allah. Kita tidak merasakan Allah Maha Besar. Kita cuma mengucapkan ya Allahu Akbar, tapi makna daripada Allahu Akbar belum masuk dalam hati kita. Makanya kita beda dengan orang-orang seperti ini. Jangan kaget kita kalau mereka cuma disebutkan ente riak, nangis mereka, pingsan mereka. Karena mereka sudah mengetahui akan perihal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika guruku dikatakan seperti itu, fabaka Syekhil Imam Maliyah, maka menangis guruku dengan waktunya begitulah lama. Tsumma ghusyiya alaih, kemudian pingsan. Maka ba'da dzalika yatamatsalu bihadhil abyat. Kemudian setelah itu beliau membacakan daripada beberapa bait, ya wailata min mawqifin ma bihi akhwafu min an ya'dilal hakimu ubarizullaha bi isyanihi wa laysa li min dunihi rahimu ya rabbi afwan minka an mudnibin asrafa illa annahu nadimu yaqumu fil laili idza ma daja'ahan bidanbin sataral alimu. Sungguh celakalah bagi orang yang di dalam posisinya di situ dia melakukan daripada maksiat yang mana pada saat itu dia hal yang paling dia takuti untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi afwan minka an muznibin asraf illa annahu nadim. Wahai Tuhanku, afwan minka, dia minta maaf kepada Allah, an muznibin asraf, dari orang yang bermaksiat, illa annahu nadim, walaupun dia bermaksiat tapi dia menyesal. Yaqumu fil laili idza ma daja, di waktu malam dia selalu bertahajud meminta ampun kepada Allah, ahan lidzanbin sataral alim, bagi setiap dosa yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak-banyaknya kita dosa ini, hal yang paling kita syukuri sekarang ini, dosa kita walaupun banyak masih ditutupi oleh Allah. Nggak ada, makanya zat yang paling sayang sama kita itu melainkan Allah. Melainkan Allah. Lebih sayang dari orang tua, lebih sayang dari suami, lebih sayang dari istri, lebih sayang dari anak, lebih sayang dari guru, bahkan lebih sayang daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita bermaksiat kepada Allah tapi masih Allah tutupi. Orang masih melihat kita baik-baiknya saja. Orang masih mau berjumpa dengan kita, masih mau kelakar bersama kita, masih mau duduk ngopi bareng sama kita. Kenapa? Allah nutupi dosa kita. Allah nutupi dosa kita. Coba kalau Allah tampakkan semua dosa kita setiap harinya, Allah tampakkan. Kita ngapain aja, isi hati kita apa saja, Allah tampakkan. Berapa banyak yang mau duduk sama kita? Mungkin satu sama lain nggak mau duduk kita. Kalau Allah tampakkan semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada halu ahli zuhdi wal riyadati fi mulaqatihim, fa kaifa halu ahli al-gharbati wal batalah bal halu ahli syarri wal jahalah. Inilah keadaan orang-orang ahlu zuhud, orang-orang ahlu riyadah. Riyadah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu olahraga, tapi bukan olahraga fisik, tapi olahraga hati. Orang yang selalu mengolahragakan hatinya, mendidik hatinya untuk selalu zuhud, untuk selalu tawadu, untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti itu disebut ahlur riyadah, disebut ahlur riyadah. Inilah keadaan mereka di dalam mulaqatihim, di dalam perjumpaannya mereka, saling mengingatkan mereka, saling mengingatkan. Fa kaifa halu ahli gharbati wal batalah, tapi bagaimana keadaan orang-orang yang ahli gharbah, orang-orang yang selalu menginginkan dunia, al batalah yang selalu melakukan kebatilan, bal halu ahli syarri wal jahalah, begitupun juga keadaan orang-orang yang ahlu syarr, selalu melakukan kejelekan, wal jahalah. Wa'lam, ketahuilah, anna zamana qad asbah fi fasadin azim. Kata Imam Al-Ghazali,
Beliau katakan ketahuilah. Karena kalau dalam istilah itu kalau udah ada kata i'lam, maka kalimat selanjutnya itu adalah kalimat yang penting. Dalam istilah bahasa, ketika udah ada kata misalnya i'lam, ketahuilah, maka setelah itu adalah pembahasan yang penting. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, in anna zamana qad asbaha fi fasadin azim, bahwasannya zaman ini kita ini telah berada di zaman fi fasadin adim, di dalam kerusakan yang begitu besar. Di zamannya Imam Ghazali. Ini kan karangannya Imam Ghazali. Kalau beliau mengatakan anaz zaman, berarti zamannya Imam Ghazali. Nah, beliau mengatakan di zaman dia itu sudah terjadi kerusakan yang begitu besar. Wa asbahan nas fi durrin katsir. Dan manusia itu telah berada di dalam bahaya yang begitu besar. Kenapa manusia itu berada dalam bahaya yang begitu besar? Fa innahum yushghilunaka an ibadatillah hatta la yakadu yahsul laka minha syai'. Karena manusia itu menyibukkan kamu untuk beribadah kepada Allah sampai-sampai terkadang kamu itu tidak dapat sama sekali kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Karena sibuknya dengan manusia. Summa yufsiduna 'alaika ma hasal laka hatta la yakadu yaslam min laka minha syai'. Jadi manusia itu nyibukkan kamu untuk beribadah kepada Allah sampai kamu itu terkadang sedikit untuk dapat kesempatan beribadah kepada Allah. Sudah dapat sedikit kesempatan ibadah kepada Allah, yang sedikit ini pun juga bisa dirusak oleh manusia. Jadi bahasanya itu nggak bakal lepas nanti dari manusia. Udah disibukkan kita di dalam beribadah, dikit dapat ibadahnya. Yang dikit ini terkadang juga nggak selamat karena kemasukan daripada riaknya tadi. Makanya tadi kita harus menjauh daripada manusia. Nanti disebutin nanti sampai batas mana kita harus jauh sama manusia, sampai batas mana, dan orang seperti apa sih yang harus selalu menjaga jarak daripada manusia lain, itu disebutin. Nanti disebutin. Falazimatkal uzlah, karena manusia itu menyibukkan kamu untuk beribadah kepada Allah atau bisa merusak ibadahmu. Falazimatkal uzlah, maka diharuskan bagimu al-uzlah, untuk menyendiri. Wattafarrud anin nas, dan menyendiri daripada manusia. Wal isti'adzatu billahi ta'ala min syarri hadzal zamani wa ahlih, dan beristi'adzah kepada Allah daripada jeleknya ini zaman dan orang-orang yang ada di zaman tersebut. Wallahu ta'ala al-hafidh bi fadlihi wa rahmatih. Fa in gila, kata Imam Al-Ghazali, kalau sekiranya ditanyakan atau sekiranya dikatakan, fama hukumul uzlah wat tafarrudu anin nas, apa sih hukum kita di dalam menyendirinya atau menjauhinya kita manusia itu, apa hukumnya? Fabayyin lana yarhamukallah halata bagatil khalqi fihi, maka jelaskanlah bagi kami yarhamukallah halata bagatil khalqi fihi, keadaan daripada tingkatan-tingkatan makhluk di dalam uzlah tadi, wal haddal ladzi yajibu minha, dan batasan yang harus dia lakukan. Jadi ketika kata Imam Ghazali, ketika ada orang nanya sampai mana batasan kita itu kepada makhluk, sampai mana kita itu harus menjaga diri kita untuk tidak berjumpa dengan makhluk atau tidak bertemu dengan, sampai batas mana dan hukumnya itu seperti apa, ini disebutin sama Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, fa'lam rahimakallahu wa iyyana anna an-nasa fi hadzal babi rajulan, bahwasannya manusia di dalam bab uzlah ini ada dua laki-laki. Jadi ada dua karakter orang. Di dalam uzlah ini ada dua karakter orang. Yang pertama kata Imam Ghazali, rajulun la hajata bil khalqi ilaihi fi ilmin wa bayani hukmin. Ada satu laki-laki la hajata bil khalqi ilaihi, yang mana makhluk itu tidak butuh sama sekali dengan dia. Di dalam apa? Di dalam ilmunya dan menerangi daripada sebuah hukum. Ada orang kan
Ya, orang nggak butuh sama dia untuk belajar, nggak butuh dengan dia untuk menjelaskan sebuah hukum. Nah, orang yang tidak dibutuhi orang di dalam menjelaskan hukum atau menyampaikan daripada ilmu, falu aula bihadar rajul at-tafarrud. Maka lebih baik untuk laki-laki ini menyendiri. Saya ulangi lagi. Hukum menyendiri bagi laki-laki yang tidak dibutuhkan orang-orang di dalam menyampaikan ilmu atau menerangi sebuah hukum, maka lebih baik bagi dia untuk at-tafarrudu anin nas, menyendiri dari manusia. Fala yukhalituhum, maka dia tidak menggauli atau tidak mencampuri manusia tadi, illa fi jum'atin au jamaah, kecuali di salat Jumat juga di salat jamaah. Karena di dalam salat Jumat itu ada kecaman yang begitu keras untuk orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Dan salat jamaah sangat dianjurkan sekali, bahkan tidak ada uzur yang boleh meninggalkan salat jamaah kecuali yang kita pelajari dalam kitab kita. Sesuai dengan syariat. Jadi kalau dia nggak ada uzur, nggak ada alasan bagi dia untuk meninggalkan salat jamaah. Boleh bagi dia meninggalkan salat jamaah kalau misalnya ada uzur-uzur sesuai dengan uzur-uzur syariat tadi, boleh bagi dia ninggalin jamaah. Sakit yang takut sama dia, kalau dia keluar dia misalnya bakal tambah larut sakitnya, atau hujan yang begitu derasnya, yang sekiranya kalau dia jalan basah baju dia, nggak bakal bisa sampai ke masjid, maka boleh bagi dia untuk sholat di rumah. Karena hukum sholat jamaah itu sangat dianjurkan sekali, sangat dianjurkan sekali. Au idin au hajj, atau di dalam salat Idul Adha atau salat Idul Fitri, au hajjin, atau ketika dia haji, au majlisi ilmin bis sunnah, atau majlis ilmu, au hajatin fi ma'isyatin la budda lahu min dzalik, atau dia punya hajat di dalam mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari buat makan dia, buat tinggal dia, buat berpakaian dia, itu tidak apa-apa. Jadi sampai batas mana kita untuk menyendiri dari makhluk? Batasan kita menyendiri dari makhluk, selain sholat Jumat, selain sholat jamaah, selain sholat Idul Fitri, Idul Adha, selain haji ataupun umrah, selain majlis-majlis ilmu, selain mencari nafkah, kita nggak usah bergaul dengan manusia. Dalam arti ya di rumah saja, nggak usah banyak ketemu orang. Kalau memang posisi kita itu nggak ngajar misalnya, atau tidak diperlukan orang untuk tadi menjelaskan sebuah hukum, kalau memang nggak diperlukan orang untuk itu, maka cukup kita di rumah, keluar rumah sholat Jumat, keluar rumah sholat jamaah, Idul Fitri, Idul Adha, haji dan yang lain. Selain itu yang kita sebutkan, cukup kita di rumah. Fayuwari syakhsahu, dia tutupi diri dia, wa yalzam kinnahu la ya'rif wa la yu'raf. Udah, dia sendiri, dia tutupi diri dia, jangan sampai orang tahu rumahnya, jangan sampai orang tahu alamatnya, la ya'rif wa la yu'raf. Dia enggak kenal orang dan juga tidak dikenal Jadi anjurannya jadilah orang yang tidak dikenal juga tidak mengenal orang. Kayak hidupnya dia akan selama. Hidup akhiratnya. Kalau barometer duniawi, semakin banyak kenal orang, semakin untung. Makin banyak relasi dia, makin banyak kenalan dia. Kalau urusan duniawi kan seperti itu. Tapi kalau urusan akhirat, semakin kita tidak kenal orang, semakin untung kita. Seperti itu. Fa'amma in ahabba hadzal rajulu an yanqati'a 'anil nasi fala yukhalituhum fi amrin minal umuri albattah min dinin wa dunya wa jama'atin wa jum'atin wa ghairiha lima yara lahu fi dzalika min maslahati wa fararihi fa innahu la yasa'uhu dzalika illa bi ahadi amrayn.
Nah ini nanti panjang lagi, tentunya pembahasan ini panjang. Nanti juga kata beliau, kalau misalnya ada orang yang memang betul-betul dia mau memutuskan hubungan dia dari makhluk, sama sekali dia nggak mau berjumpa, bukan hanya sholat Jumat, sholat jamaah saja, di dalam semua aktivitas itu dia nggak mau berjumpa dengan makhluk. Kan ada orang kan hidupnya cuma di gunung saja, gunung, dia sendiri, dia nggak sholat Jumat, dia nggak sholat jamaah, dia nggak sholat Idul Fitri sama orang, dia nggak haji, dia nggak nyari duit atau apa, dah hidupnya cuman sendiri di gunung, kayak orang-orang ahli ibadah di zaman dahulu. Nah orang seperti ini bagaimana? Nanti dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang mana insya Allah akan kita pelajari di pelajaran yang akan datang, karena hari ini sudah menunjukkan jam 9. Inti dari apa yang kita pelajari, jadi hal kedua yang menghambat kita atau menggoda kita, mencegah kita untuk berjalannya kita di jalan Allah selain daripada dunia, maka yang kedua itu adalah makhluk. Apa alasan makhluk mencegah kita untuk berjalan di jalan Allah? Makhluk menyibukkan kita untuk beribadah kepada Allah. Makhluk juga bisa merusak nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misal kita lagi jalan-jalan ke masjid aja, niatnya pengen sholat Jumat, datang jam 10, setengah 11, lagi jalan kaki, udah jalan kaki dia biar dapat ibadah aja banyak, dan waktunya biar dapat gelombang yang pertama, dapatnya onta, dapatnya sapi kan. Tahu-tahu tiba-tiba ketemu teman di jalan, ngobrol dia, cerita panjang, mana aja ente, kita nggak ketemu, mampir ke rumah, sekarang ente sibuk apa? Oh sibuk ini, bisnis ini, oh enak bisnis ini, coba cerita. Lama, di akhirnya khotib udah khutbah kedua baru datang deh. Khotib udah khutbah kedua baru datang. Nah, nyibukkan enggak manusia? Nyibukkan dia untuk beribadah kepada Allah. Nyibukkan dia untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang kedua tadi merusak nilai ibadah. Maka oleh karena itu dianjurkan bagi kita untuk lebih banyak kita beruzlah, at-tafarrud aninna, memutus hubungan kita dengan makhluk. Bukan memutus hubungan silaturahmi dikarenakan benci atau apa, tidak, karena kita merasa maslahatnya kita di situ. Karena semakin banyak kita berjumpa dengan orang, semakin dikit nilai ibadah kita dan kuantitas dalam ibadah tersebut. Kualitas kuantitasnya sedikit. Maka lebih baik kita ngejar itu. Orang-orang muslim yang lain, teman-teman kita, cara kita nyambung silaturahminya, kita doakan mereka. Ampuni mereka ya Allah, berikan berkah bagi mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Itulah lebih manfaat daripada kita saling jumpa. Seperti itu. Dan kalau mau menyendiri juga, menyendirilah di rumah atau di mana tempat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Sendiri itu bukan cuman kenapa ente uzlah anak, kalau anak berjumpa sama orang banyak maksiatnya, tapi di rumah dia main game terus, di rumah dia tidur terus, di rumah cuma jadi ayam jantan baik dia, sama aja. Sama aja. Maksud dari mereka dulu uzlah, ente di rumah ngaji Quran, kita di rumah ya puasa, kita di rumah ya tahajud, kita di rumah ya melakukan hal-hal yang baik, bantu istri, nyapu, ngepel dan yang lain, itu semua ibadah. Dan itu dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, insyaallah.